Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang merazia preman yang kerap meresahkan sopir angkot dan pedagang di kawasan Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas berpakaian preman menyisir kawasan Pasaraya yang selama ini dikenal sebagai lokasi rawan aksi pemalakan. Sempat terjadi ketegangan saat salah satu pelaku mencoba kabur menggunakan sepeda motor. Hingga petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. 3 orang pelaku diamankan dalam operasi ini. Dari tangan salah satu pelaku, petugas menyita sebilah senjata tajam yang biasa digunakan untuk mengancam korban. Tim berhasil mengamankan 3 orang yang diduga melakukan aksi premanisme berupa sabotase liar terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang berada di wilayah Pasaraya. Pada saat diamankan tentunya kita lakukan pemeriksaan dengan barang bukti beberapa uang pecahan Rp10.000 hasil dari sabotase liar yang dilakukan pada kendaraan roda 2 maupun roda 4. Para pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapolresta Padang. Polisi menegaskan operasi pemberantasan premanisme akan terus digelar untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Nata, apa kabar? Pagi juga Ayah, kabar baik. Kabar baik, jadi kita senang sekali dapat kembali dalam program yang nantinya akan menghadirkan isu-isu terhangat. Salah satunya adalah terkait dengan perang Iran-Israel yang semakin panas. Kita tahu kemarin ya Amerika Serikat secara tiba-tiba ini telah mengumumkan bahwa Amerika telah menyerang 3 fasilitas nuklir Iran walaupun baru sebatas klaim Presiden Donald Trump. Ya gitu betul, ya. bahkan Iran yang mendapatkan serangan keroyokan juga menyatakan fasilitas nuklir mereka dalam keadaan aman. Bahkan penasehat dari Ketua Parlemen Iran, Mehdi Muhammad, mengatakan jika lokasi nuklir telah dievakuasi sejak lama dan telah memprediksi serangan sebelumnya. Ya, kita yang ada di belahan dunia lain ya Nata dan juga pemirsa ini berharap dan tidak ada dampak yang terjadi dari perang ini dan hanya bisa menyaksikan sambil berharap juga bahwa ini semakin mereda begitu ya, dan mungkin nantinya akan ada perdamaian seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Betul, semoga aja nggak memicu perang dunia ketiga karena kan ini banyak banget yang bilang isunya ini tentunya bakalan bisa menjadi pemicu perang dunia ketiga. Betul sekali, tapi banyak pakar juga yang berpendapat bahwa nantinya ada kemungkinan akan ada perang terbuka juga begitu ya. Ada intervensi dari negara-negara superpower lainnya seperti Cina mungkin atau Rusia. Kita tentu menunggu seperti apa perkembangan dari isu yang diharapkan ini tidak semakin melebar begitu ya. Yep. Dan kita pun akan membahasnya lengkap di Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini. Bersama saya Nata Arman. Dan saya Ayah Nufus, pemirsa. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Kejaksaan Agung hari ini menjadwalkan pemeriksaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Perubahan wajah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo disorot oleh publik. Iran menyatakan fasilitas nuklir yang diserang Amerika dalam keadaan aman. Ya, kita ke informasi pertama, pemirsa. Saling ejek di media sosial 2 kelompok remaja tawuran di Jatinegara, Jakarta Timur. Ini terjadi dan akibatnya 1 orang remaja tewas di tempat terkena sabetan senjata tajam. Tawuran terjadi di ruas jalan DI Panjaitan di depan gerbang tol Kebonanas, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu dini hari. 2 kelompok remaja ini saling serang menggunakan senjata tajam dan batu. Aksi tawuran ini sempat membuat kendaraan yang melintas terpaksa berhenti agar tidak terkena imbas tawuran. Akibat tawuran tersebut, 1 remaja tewas menjadi korban akibat terkena sabetan senjata tajam. Silakan langsung dicolek aja Pak Citra untuk
Korban yang terjatuh di tengah jalan raya langsung dibawa menggunakan sepeda motor oleh rekan-rekannya. Sementara itu, petugas kepolisian sektor Jatinegara yang tiba di lokasi langsung melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Belum diketahui penyebab pasti tawuran ini. Diduga saling ejek di media sosial, kasus ini kini dalam penyelidikan kepolisian sektor Jatinegara. Dari Jatinegara, Jakarta Timur, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah kios dan belasan lapak pedagang terbakar di basement Pasar Kebon Kembang, Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas menggunakan oksigen dan penyedot asap untuk memudahkan proses pemadaman api saat menghanguskan 3 kios dan belasan lapak pedagang. Api padam 1 jam kemudian dengan pengerahan 10 mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, bahkan petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran. 3 kios besar, kemudian sisanya kurang lebih sekitar 17-an itu los-los. Tapi alhamdulillah kemarin alhamdulillah sudah bisa teratasi. Sekarang sedang proses pendinginan. Kalau penyebabnya sih kemungkinan diduga korsleting listrik ya. Sementara itu pemirsa, di kawasan Jalan Alpukat, Kelurahan Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, sedikitnya 10 kamar indekos ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dan diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Api membakar sebuah rumah yang dijadikan indekos Jalan Alpukat 5, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sedikitnya 10 kamar indekos ludes terbakar api. Menurut saksi kebakaran, diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kamar penghuni indekos. Api pun berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Ya pemirsa, kebakaran juga melalap gudang mebel di Desa Ketewel, Kabupaten Gianyar, Bali. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk membuat warga yang sedang istirahat panik. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran di Jalan Gang Marlin. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api saat melalap sebuah gudang mebel di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Minggu dini hari. Petugas sempat terkendala karena minimnya sumber air. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seisi gudang. Kebakaran diduga akibat sampah yang dibakar di dekat gudang. Buat gudang untuk ini bisnis mebel. Ini kejadiannya dari tadi. Ini gudang tertutup sekali, dikunci oleh pengelolanya, dan di dalam gudang nggak ada siapa-siapa. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.